Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyin as-sami. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik-baik aja, Mister. Alhamdulillah. Baik, Mister. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, ya, yang kesehatan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Supaya apa? Tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan yaitu supaya kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu memerlukan ibadah kita? Tidak, sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah kita. Tapi kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah selalu. Terutama pada saat corona seperti ini, ya, banyak sekali yang harus kita lakukan. Banyak sekali yang bisa kita lakukan di rumah. Baik itu membantu orang tua di rumah, beribadah sholat duha misalkan, kemudian membaca Al-Quran, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan jangan salah, ya, anak-anakku yang Mister cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu bukan hanya sholat, ibadah itu bukan hanya puasa, ibadah itu bukan hanya mengerjakan ibadah haji atau zakat. Ibadah itu kalian tersenyum lebar, ya, kalian itu ketika disuruh orang tua itu langsung mengerjakan, itu merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan pahala di dalamnya, ya. Jadi ibadah itu adalah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yang Allah Subhanahu wa taala senangi, itu adalah ibadah. Tapi lawannya dari ibadah adalah kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita disuruh ketika kita mendengarkan suara azan, maka kita harus segera untuk menuju ke masjid atau segera untuk melakukan salat. Tidak boleh kita menunda-nunda. Wah, ada acara seru nih di TV, nanti dulu sholatnya. Tidak boleh seperti itu, ya. Atau ketika orang tua kalian menyuruh kalian untuk segera melaksanakan apa yang diperintahkan orang tua kalian, kalian harus segera melaksanakannya. Jangan tunggu dulu. Jangan kita, nanti dulu mah, saya lagi mengerjakan tugas. Jangan seperti itu. Atau nanti dulu ayah, ya, tidak boleh. Jadi kita harus segera melakukan apa yang orang tua kita perintahkan kepada kita, dan semua adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat, ya, tidak hanya ngaji, baca Al-Qur'an. Oke, sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita, ayo silahkan dibuka semua mic-nya. Boleh dibuka, kita murojaah, ya.
Kita murojaah biar tidak ngantuk ya Danis ya. Ya, Mister. Oke, sekarang kita baca siapa yang sudah hafal surat surat apa ya? Surat setelah surat Voice. Al-Ikhlas surat apa ya? Setelah surat Al-Ikhlas surat apa ya? Al-Quraisy. Setelah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq. Setelah surat Al-Falaq, An-Nas ya. Bukan, di atasnya. Di atasnya surat Al-Quraisy ya, bareng-bareng kita membaca surat Al-Quraisy. Ya. Dihitung ketiga, dimulai dari ta'awuz. A'udzu Ya, alhamdulillah kita tadi sudah membaca surat Al-Quraisy. Di dalam surat Al-Quraisy itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang keadaan orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu apabila musim panas ya dia pergi. Rihlatash syita'i was-shaif, dan apabila dia musim dingin maka dia kembali lagi dari perdagangan menuju ke tempat-tempat yang sangat jauh. Nah, itu dia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala pada bab 4 halaman 36. Silakan kalian buka di halaman 36 ya. Di-mute dulu semuanya ya, maaf ya. Ya. Perhatikan baik-baik. Kalian bisa melihat di sana ada gambar ya. Yang ingin kalian warnai silahkan boleh mewarnai. Tapi nanti ya, nanti setelah pelajaran Mister. Ya, di situ ada gambar, ada gunung, ada kerbau, ya, ada sawah dan yang lain sebagainya. Maaf, Mister Mati. Ya. Ada bebek, Mister. ada pegunungan dan yang lain. Mister. Silakan dibuka halaman 36, 37 ya. Iya. Nah, itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alam kita ini, ya, alam semesta ini ada langit, ada awan, ada matahari, ada bulan pada malam hari. Itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mister. Merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mister. Iya. Mister. Apa itu yang bertanya Sofia? Bertanyanya nanti dulu ya. Mister akan menerangkan terlebih dahulu ya. Ya, baik. Itu adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau yang ciptaan tersebut ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluknya ya untuk dimanfaatkan. Nah, pertanyaannya terus ya, langit, bulan, bumi, alam semesta ini adalah Allah Subhanahu yang menciptakan.
Kalau ada 1, 2, 3, atau 4 orang, misalkan ya, menciptakan langit dan bumi ini, apa yang terjadi? Maka akan saling berantem. Kayak misalkan Mister pernah lihat dewa yang ada di film Dragon Ball. Wah, ada dewa ini, dewa itu. Semuanya saling Dragon Ball nggak ada. Dragon Ball hari Minggu. semuanya saling berantem untuk memperebutkan misalkan alam semesta ini, alam ini, alam ini. Nah, itu. Apabila dewanya atau Tuhannya ada banyak, maka akan terjadi kehancuran di alam semesta ini. Ya, makanya Tuhan itu hanya satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa. Esa itu artinya tunggal, tidak berbilang. Allah itu tidak ada satu, Allah itu tidak ada dua, tidak ada tiga, empat, 1000, bahkan tidak seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita. Qul, katakan, Allahu Ahad. Allah Subhanahu wa taala adalah satu esa tunggal. Allahus Samad. Allah adalah tempat di mana orang-orang itu atau manusia atau makhluk hidup bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak punya keturunan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak punya orang tua, tidak punya yang melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang setara dengan Allah? Tidak ada. Bahkan orang yang paling dimurkai di bumi ini, yaitu Fir'aun, sekalipun tidak bisa menyetarakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pintar sekalipun tidak bisa menyetarakan Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang misalkan bisa membuat televisi, bisa membuat laptop ini, ya, bisa menjangkau dari sini ke rumah kalian cukup hanya dengan Zoom saja bisa. Ya, tapi kita tidak bisa bagaimana caranya menjangkau dunia-dunia lain, alam semesta lain yang luar biasa besarnya. Ya, bagaimana dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih besar lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala adalah Allahu Akbar. Allah Maha besar. Nah, itu dia. Kalau ada pertanyaan, Mister, kalau Allah itu menciptakan langit dan bumi, terus Allah ada tidak? Ya jelas ada. Buktinya apa? Buktinya ya ini, alam semesta ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Terus Allah Subhanahu wa taala kok tidak kelihatan, Mister? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah gaib. Lalu kapan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Nanti ketika kita di surga insyaallah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia ya. Itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, yaitu ciptaannya. Cukup dengan ciptaannya kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Nah, itu dia. Baik, silakan kalian buka halaman 38. Nah, ya. Halaman 38 itu ada penjelasan mengenai Allah Subhanahu wa taala ada. Oh, ya. Bagaimana dengan cara kita melihat makhluk ciptaannya, ya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada hewan, tumbuhan, ya, ada sungai, gunung, lautan, ada matahari dan bulan, dan semuanya, ya, semuanya itu berjalan dengan teratur. Coba kalian bayangkan kalau misalkan matahari
dan bulan itu tidak beredar pada tempatnya, ya, tidak keliling pada tempatnya, apa yang terjadi? Maka bulan dan bumi dan juga matahari akan saling bertabrakan. Begitu juga kalau misalkan Tuhannya ada banyak. Tuhan A misalkan pengen matahari terbit dari barat ke timur. Tuhan B ingin terbit dari timur ke barat. Apa yang terjadi? Hancur. Ya, begitu juga dengan bumi, ya, dengan bulan, dengan planet-planet yang lainnya, semuanya itu berputar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan salah satu iman kita adalah iman kepada hal-hal yang gaib. Allah Subhanahu wa taala gaib, tidak nampak, ya. Begitu juga dengan makhluk-makhluk Allah yang lain seperti malaikat, seperti jin. Itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang gaib dan kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini kegaiban tersebut. Nah, itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Selanjutnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, tunggal. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita ketahui tadi yang Mister ceritakan bahwa bumi, bulan, bintang itu tidak saling bertabrakan. Kalau misalkan Tuhan itu banyak, maka akan terjadi kehancuran. Nah, ini sesuai dengan sila dari Pancasila kita, ya. Salah satu dasar negara kita yaitu Pancasila, sila keberapa? Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan di dalam Al-Qur'an pun juga dijelaskan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Esa di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Makanya bagi seorang muslim, kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak boleh sombong, ya. Sudah dikasih udara, oksigen sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah zikir Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Ayo dijawab, boleh dihidupkan miknya. Allah Maha Besar. Maha Besar. Maha Esa. Allahu Akbar. Apa Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Nah, Allah Maha Besar. Kemudian Subhanallah, artinya apa Subhanallah? Maha suci Allah. Maha suci Allah. Maha suci Allah dari apa? Maha suci Allah dari diserupakan dengan makhluk, ya. Maha suci Allah dihilangkan nama dan sifat-sifatnya. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Allah Subhanahu wa taala punya Allah Subhanahu wa taala itu punya tangan seperti tangannya manusia. Itu kita sucikan, ya. Kita sucikan. Tidak boleh kita putus. Halo? 27, 66, Ya. 27. Ya, perhatikan Mister lagi ya. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala punya tangan, punya. Allah Subhanahu wa taala punya wajah, punya. Tapi wajah Allah, tangan Allah, ya, jari jemari Allah itu tidak sama dengan makhluk. Maka kita sucikan Allah dengan mengatakan Subhanallah. Selanjutnya zikir yang lain adalah Alhamdulillah. Artinya apa Alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Betul sekali. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari Kepada Allah. nikmat, ya. Kita sudah dikasih nikmat. Kalian sudah dikasih duit misalkan sama orang tua kalian. Kalian mengucapkan apa? Makasih. Terima kasih.
Ya, begitu Bahasa juga Inggris thank you. betul, thank you atau jazakumullahu khairan. Nah, kalau di dalam Islam kita diajarkan untuk mengatakan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas ya dengan apa yang diberikan dengan kebaikan. Jazakumullahu khairan. Ya. Dan kita mengucapkan alhamdulillah. Coba siapa yang hafal baca doa setelah bangun tidur? Lupa ke. Doa setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Ya kita mengatakan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah dibangunkan dari kematian kita. Jadi waktu kita itu tidur itu dimatikan sementara sama Allah. Alhamdulillah. Kemudian doa setelah makan apa? Doa setelah makan apa? Setelah makan. Bismillah, Mister. Doa setelahnya, bukan sebelumnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwata. Nah, setelah kita diberikan makan, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, oke. Cermin dulu semuanya ya. Nah, itu. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala setelah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat banyak. Yang selanjutnya adalah kalau kita berbuat dosa, kita berbuat kesalahan, apa yang kita baca? Baca istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk banyak-banyak beristighfar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beristighfar 100 kali dalam Kakak saya ya, harus membaca istighfar astagfirullah. Bahkan Rasulullah 100 kali loh di dalam seharinya membaca istighfar. Kalian sudah baca istighfar belum hari ini? Yang belum membantu orang tua, maka baca istighfar. Astagfirullah, ya Allah, ampuni dosaku karena aku lupa membantu orang tua. Atau ketika kalian terlambat sholat subuh, maka kalian baca istighfar, ya Allah, astagfirullah, maafkan aku ya Allah karena aku sudah terlambat sholat subuh. Dan yang terakhir adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Artinya apa? Oh, pintar, Masya Allah. Boleh. Itu doa setelah zikir setelah sholat boleh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir juga boleh. Atau yang ringkas, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, di sini kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu-satunya Tuhan kita. Tidak ada sekutu baginya. Nah, itu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa. Ayo sekarang kita praktekkan ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Astagfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu dia. Oke, benar. Nah, baik. Nanti setelah kalian hafal zikirnya, kalian juga harus hafal artinya ya. Nanti tugasnya di Google Classroom ya, kalian harus hafal lafaz zikir dan juga artinya. Allahu ahad. Ya, baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya?
Yang bertanya boleh dihidupkan satu-satu ya. Ya, Dani silahkan. Mister, kok kalau kita meninggal itu kalau nggak sholat ada ular ya dipatok kita. Iya, ya. Jadi segala sesuatu dosa itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik balasannya di dunia maupun di akhirat. Akhirat itu maksudnya baik di alam kubur, di alam barzakh atau ada di alam akhirat. Kalau di dunia ini, ya nanti dulu ya. Kalau di alam dunia ini Allah Subhanahu wa taala balas dengan berbagai macam musibah. Nah, itu dia. Ya mungkin hari nanti dulu, Mister jawab dulu ya. Nah, mungkin hari ini kalian tidak sholat subuh. Nanti ya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan langsung balasan berupa apa? Mungkin musibah, ya kehilangan duit, ya. Atau kalian jadi sedih, tidak dikasih uang jajan sama orang tua, itu juga sebagai balasan Allah Subhanahu wa taala secara langsung di dunia. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan balasan langsung di dunia, maka di akhirat Allah tidak memberikan memberikan balasannya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya siapa yang mau bertanya? Saya. Ya, Keisha. Keisha silakan bertanya. Yang lainnya untuk tidak menghidupkan dulu. Ya, Keisha. Mau bertanya apa? 36 boleh diwarnain nggak? Ya, boleh. Nanti boleh setelah pelajaran ya. Yang lainnya, pertanyaan yang lainnya? Iya, Mister. Ada pertanyaan yang lainnya? Mister. Ya, siapa ini yang bertanya? Dinda. Ya, silakan. Mister, kalau misalnya saya bangun jam 6 pagi, masih boleh sholat subuh nggak? Dengan catatan ya, kalau bangunnya jam 6 pagi karena memang benar-benar baru bangun jam segitu langsung sholat. Ya, tidak boleh kita menunda-nunda. Tapi yang tidak boleh misalkan seperti ini, kalian jam 4:30 atau jam 5 kurang seperempat kalian sudah mendengar azan. Tapi karena kalian malas, kalian tidur lagi. Bangun jam 6 kemudian baru sholat subuh. Itu yang tidak boleh. Ya, itu namanya mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah dengar suara azan tapi dia tidak segera bangun untuk sholat. Malah dia undur waktunya untuk tidur lagi misalkan sampai jam 6 baru bangun. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala bisa tidak terima sholat kita dan tidak diberikan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi itu merupakan perbuatan dosa kalau disengaja, ya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Siapa yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Sudah dicukupkan ya sampai di sini ya. Baik. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan sudah memperhatikan Mister. Ingat ya, apa yang Mister sampaikan ini mohon dipraktekkan. Ya, sebentar. Mohon dipraktekkan apa yang Mister sampaikan ya. Jangan hanya kalian dengarkan Mister, cuman hanya didengarkan saja tapi tidak dipraktekkan. Karena umat Islam itu tidak seperti itu. Umat Islam adalah orang yang mendengarkan ilmu, kemudian dipraktekkan, kemudian dikasih tahu teman-teman yang lainnya, ya, supaya pahala kita bertambah dan bertambah. Mister cukupkan sampai di sini dengan Mister tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Mister tutup.
cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Nanti ditunggu ya. Sama-sama kata Mister. Terima kasih, Ditunggu ya. Mister. Dadah. Oke, Terima kasih, oke, Mister. oke. Dadah. Siap. Terles ya.